dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi yang menjadi MC dan yang baca doa serta dirjen adalah pendamping atau sekolah pendamping. Dan jadi kami Bapak atau Ibu yang dari SD Pania atau SD Batu Basi yang bersedia jadi moderator, kami mohon untuk maju ke depan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku sekolah pendamping hari ini. Baik Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua KKG Kecamatan Simbang selaku jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri salah satu kegiatan rutinitas kita, yaitu ber-KKG atau kegiatan KKG. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, seperti biasanya sebelum kita memulai kegiatan, sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air, maka marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Ibu Sarina dari SD Pania, kami harap untuk memimpin lagu. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, ya dipandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kegiatan kita yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Irma dari SD Pamia. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon doa kepada Sang Maha Kuasa. Semoga seluruh kegiatan kita hari ini dilancarkan dan segala kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik. Amin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam suasana yang khusyuk ini kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan izin-Mu, pada saat ini kami berkumpul dalam kegiatan KKG Kecamatan Simbang. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan rahmat dan ridho-Mu, sehingga bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirah-Mu, mempererat tali silaturahmi, serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Arif dan bijaksana, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kami mohon kiranya Engkau berikan petunjuk serta bimbingan-Mu agar setiap peserta kegiatan ini dapat mengikutinya dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tingkatkanlah kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan, serta kerukunan di antara kami. Jauhkanlah kami dari rasa perpecahan dan permusuhan. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Mujibas Sha'ilin, kabulkanlah doa dan harapan kami. Sesungguhnya Engkau Zat yang Maha mengabulkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Ketua KKG Kecamatan Simbang. Kepada Bapak disilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur tahun yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga sempat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu KKG untuk fase C. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi contoh dan suri teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan ini tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf kami selaku pengurus. Seharusnya kegiatan ini terlaksana tepat pada pukul 11 malam sampai jam 11.25 baru kita laksanakan. Terus yang kedua, permohonan maaf lagi, seyogianya kegiatan ini dilaksanakan di minggu kemarin karena terbentur
kegiatan-kegiatan dari kepala sekolah dan kegiatan-kegiatan dari pengurus termasuk bendahara, sehingga sempat molor lagi di minggu ini. Jadi terakhir untuk minggu ini tanggal 30-31, jadi untuk pasuki tanggal 31 ini terakhir. Harapannya ke depannya semoga kegiatan ini tidak molor lagi. Ya. Nah, terus ada wacana nanti untuk lebih jelasnya disampaikan oleh pengawas nanti, tapi saya akan sampaikan sedikit ya. Kedepannya katanya itu katanya kita akan kurangi durasinya, yang tadinya biasanya per semester 6 kali, ini kemungkinan besar 3 kali saja. Dan saya dengar dari kecamatan lain bahkan ada yang 1 kali saja per semester, kayak di Marsu itu 1 kali kalau tidak salah. Ada juga yang 2 kali per semester. Jadi ini sebetulnya perlu dibicarakan. Siapa tahu kita yang 3 kali, baru kecamatan lain cuma 1 kali, bahkan ada yang tidak ada. Nah, kita dengarkan nanti arahannya dari pengawas bagaimana kelanjutannya ke kita. Ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir, materi hari ini mungkin pembuatan soal ya. Jadi harapannya kami pengurus, semoga soal ini apa yang kita kerjakan nanti bisa selesai. Itu pun kalau mungkin tidak selesai ya jadi PR, ya kita kasih waktu supaya bisa selesai. Karena kenapa? Soal nanti yang terkumpul itu kita juga akan revisi. Mau dilihat-lihat juga benarkah penulisannya, cocokkah? Siapa tahu di situ soalnya tentang warna, baru di fotokopi tidak ada warna, hitam putih yang hadir. Jadi perlu lihat-lihat juga. Jadi kami pengurus rencanakan revisi. Kalau misalkan soalnya cepat masuk, kita akan revisi. Ya, terutama koordinator ini tugasnya. Jadi bantu revisi soalnya teman-teman. Dilihat, siapa tahu ada yang perlu dibenahi, terutama gambarnya atau tulisannya. Terus waktunya mungkin kita sama saya di Pasea ya. Pasea itu sampai tanggal 6 paling lambat. Tanggal 6 paling lambat harus masuk semua soalnya. Jadi tanggal 6 itu ada kesempatan kami sekitar 3 minggu lah. 3 minggu untuk merevisi sebelum kami share ke teman-teman. Karena mengingat tahun-tahun kemarin itu atau semester yang lalu ada sebagian sekolah yang meminta. Karena kenapa? Mereka mungkin sudah anggarkan di atasnya untuk penggandaan. Jadi makanya mereka minta soal untuk digandakan. Biasanya yang minta di sini kepala sekolahnya. Jadi harapannya pengurus mudah-mudahan tanggal 6 bisa masuk semua soal dan kami bisa revisi dan secepatnya bisa di-share ke teman-teman. Terus dan sebelum saya tutup, saya mau lihat dulu kehadirannya teman-teman. Dari SD Talasa lengkap, Pangia lengkap juga, Samanggi ya. Oh masih ANBK ya betul. Ada Simbang, Samboja lengkap. Simbang kurang 1 di Ibu Suryati. Batu Basi lengkap. Janet Taisa lengkap. Nipa ANBK mengawas Q1. Bonto Kamasin Mas ANBK di Buka Mata lengkap juga. Macina 1 Masih di jalan. masih di jalan. Bonto Talasa ANBK juga. Pakai lengkap. Hah? 3 paket. Masih Banti Burung. Hadir itu tadi. Hadir. 187 rupiah. 89 2 rupiah itu. lengkap. Garam 3. Pacinikan
1. Kumala, Devi. Dari Mili, disebut suami. Sudah, simpan tadi sudah. Oke, semoga teman-teman yang masih di jalan cepat datang dan kita lanjut saja materi untuk sebentar. Untuk sambutan-sambutan kita menunggu kalau pengawas datang tidak diberi kesempatan untuk Mungkin tidak terlalu banyak juga yang mesti kami sampaikan. Jadi saya cuma menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu pengawas kemarin di Fase B. Jadi beliau minta izin untuk Fase C, dia tidak sempat hadir di awal berhubung ada rapat K3S kepala sekolah. Dan menurut informasi dari Bapak pengawas kemarin, insya Allah setelah selesai dari sana, Pak Kadis akan singgah di tempat KKG. Ya, jadi itu penyampaian dari Pak Kadis, mudah-mudahan singgah Pak Kadis kemarin. Terus yang kedua, ini juga sempat disinggung kemarin bahwa terkait tentang kedisiplinan kita dalam ber-KKG. Informasi yang saya dapatkan kemarin dari salah satu kepala sekolah pendamping dari SD Samanggi, kita itu di absen bukan cuma di awal datang, tapi di akhir juga. Jadi kemarin saya intip absennya, ada beberapa item di situ Bapak dan Ibu. Jangan sampai berharap kita sudah hadir, ternyata di ujung kita pulang tidak bilang-bilang. Ternyata itu masuk dalam absensi kepala sekolah pendamping. Jadi kemarin saya lihat salah satunya itu ada hadir di awal. Ada hadir di awal, ada juga hadir terlambat. Jadi ada hadir di awal, ada juga hadir terlambat. Ada juga hadir cepat pulang. Itu absennya kemarin, ada hadir cepat pulang. Terus ada tidak hadir. Di belakang sekali ada keterangan. Jadi saya harapkan untuk teman-teman, karena ini kemarin disinggung juga sama Ibu pengawas terkait tentang kedisiplinan kita dalam ber-KKG. Selanjutnya yang kedua, ini juga arahan dari Ibu pengawas terkait tentang pembuatan soal dan kisi-kisi. Jadi kita prioritaskan dulu kisi-kisinya ini hari. Jadi kisi-kisi katanya itu harus petakan dulu semua lingkup materi. Usahakan semua tujuan pembelajaran itu tercover dalam kisi-kisi itu. Itu yang penyampaiannya, karena kemarin waktu dia supervisi banyak yang ditemukan. Mudah-mudahan tidak ada di sini wilayah bagian sini Ibu pengawasannya Ibu Kartini. Kalau Ibu Kartini kemarin kami dibuka mata sempat didapat kisi-kisinya Pak. Jadi kisi-kisinya tidak sesuai dengan soal. Katanya di situ ada disajikan gambar, dia temukan di soalnya tidak ada gambarnya. Jadi tolong diperbaiki sebentar kalau membuat kisi-kisi. Jadi harus lebih spesifik ke soal. Itu yang kemarin penyampaiannya. Ada beberapa kemarin temuan-temuan yang didapatkan pada saat kegiatan supervisi. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang kaidah penulisan. Jadi kaidah penulisan itu juga disinggung masalah titik komanya. Katanya kalau isian itu kalau di tengah sampai 3 saja titiknya. Biasa kita kan banyak, tidak dihitung. Ternyata ada aturannya Bu. Jadi kalau di tengah jawabannya isian di tengah itu sampai 3 titik. Tapi kalau jawabannya di akhir titik-titiknya 4 titik. Katanya titik terakhir itu yang selesainya. Jadi makanya 4 titiknya. Itu juga kemarin disinggung oleh Ibu pengawas. Selanjutnya yang terakhir, menurut Pak Kadir, ini soal dan kisi-kisi hanya untuk pedoman. Bisa saja nanti kita rubah sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ya, jadi kita bisa modifikasi sesuai kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi kami harap sebagai pengurus, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan sebentar ini nih kisi-kisi yang baik, kisi-kisi yang bisa diterima oleh semua guru atau semua sekolah yang ada di Kecamatan Simpang. Saya kira itu Bu masukan. Dan terakhir, ini tadi sempat disinggung oleh Ibu Bendahara, bagi sekolah yang mungkin sudah di TF semua ini iuran KKG-nya,
Kan ini agak ribet sekarang. Titip ke masing-masing guru kembalikan lagi ke bendahara untuk diserahkan ke bendahara KKG. Jadi kami harapkan cuma mengingatkan untuk sekolah yang belum melaksanakan kewajiban iuran KKG-nya ini bisa sampai bulan 3 dan ini bulan 4 ini sudah ditetapkan juga. Saya kira itu dari kami. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari Bapak Sekretaris KKG Kecamatan Simbang. Selanjutnya untuk kegiatan kita hari ini saya serahkan dulu ke koordinator kelas atau koordinator PASEC. Mungkin mau dibagi kelompok dulu supaya sebentar selesai istirahat langsung bekerja. Silakan Pak. Sebelum kita pembagian kelompok, mungkin kita sepakati dulu berapa jumlah soal yang akan kita buat. Bentuk soal dulu. Jadi, apakah ada pilihan ganda, isian singkat, ataukah uraian? Kalau uraian, yang responnya itu Memeriksa. wali kelasnya yang memeriksa. Ya, apalagi kalau banyak siswanya. Kalau seperti saya 30 siswaku uraian semua, jumlahnya 20 soal, paling bisa saya periksa satu hari 5 orang. Itu pun kalau kita periksa secara ya. Tapi sesuai kesepakatan ya, apakah kita mau buat uraian semua, pilihan ganda atau keisian singkat? Uraian Oke, terima kasih. Bisa juga pilihan ganda semua. Pilihan ganda semua itu paling enak. Nah, apalagi kalau kita pakai kuisis. Ya, pilihan ganda mau Pak. Ya, langsung Kapur nilainya. ya langsung teranalisis. Tapi intinya kita harus pintar di kuisis dulu. Nah, itu. Kalau saya belum Ada pintar di juga, kuisis. ada nih kalau Jadi paling juga peringkat PDFG langsung dibagikan. ditransfer masuk. Tapi enak memeriksanya itu kalau pilihan ganda. Kita bisa bagikan kepada anak, periksa masing-masing. Sebentar kita sisa dihitung. Enak juga menganalisisnya. Tapi yang susahnya kalau di pilihan ganda, pilihan opsinya biasa itu yang membuat kita kebingungan. Ya karena harus homogen. Bagaimana? Pilihan ganda. Pilihan ganda semua berapa soal? 20 mau. Jaina. Jaina Iya. 15. Baru. Umur pelang kertas. Ya karena kita sendiri yang mau periksa Jina, bukan orang lain yang mau periksa. Jadi kalau kita mau pilihan ganda berapa jumlah soal? Uraian 5. Ah, Gampang adik, gampang. kalau Pak Hakim minta 10. Kalau 10 itu mungkin anak-anak jawab hanya 5 menit paling lama. Tidak memenuhi kadena itu. Kalau pilihan ganda Pak Hakim 10 nomor, nah itu nih kancing bajunya A, B. Ya uraian saja biasanya sebentar sekali, apalagi kalau pilihan ganda. Ya kita sepakati sebelum kita istirahat. Pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda dan uraian. Pilihan ganda semua tuh jam. Sampai. Terima kasih. 15 mau Pak, 20 mau. 15 pilihan ganda. 5 uraian. Maunya pilihan ganda saja. Kenapa? Karena nanti juga di ujian akhir pilihan ganda juga. Nah mungkin jika soalnya pilihan ganda di Sumatera akan melatih juga anak-anak dan efisien
Karena kami bisa menggunakan aplikasi dengan aplikasi bisnis model kertas. Tidak diprint lagi soalnya jadi penghemat Kertas. biaya dan memudahkan kami juga dalam menilai atau memeriksanya. Ya mungkin seperti itu. Tidak semua anak ada HP deh. Yang biasa iya mau, yang umum mau. Itu tadi ada masukan, pengennya pilihan ganda semua. Semua punya HP. Tapi ya kalau pilihan ganda bagi yang belum atau yang tidak punya HP itu kita bisa printkan. Ya bisa diprinkan. Kalian aja macam-macam. Umum deh. Oh, saya udah. Ya sesuai. Yang lain apa ada masukan? Yang biasa iya mana sama yang masalah. Oh, sertifikat. Kalau sama yang seperti yang kemarin 25. Ya, coba. Share dia di grup sayang. Dari tidak di berteman, tidak pandai Di kelas, di kelas 5 Mi. Ini lagi macam Matematika kita kurangi 5. 20. Jadi matematika 20. 5. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Oke. Ya setuju. lepas nak tengah. 25 Ibu. Kemudian untuk penanggung jawab di setiap mapel itu juga kemarin yang di pembuatan atau waktu kita menganalisis CP dan ATP. Jadi Ya. sebentar setelah kita isoma langsung bentuk kelompoknya Ya setuju. seperti waktu kita buat CP dan ATP. Oke. Kalau bisa Pak dibacakan kembali itu yang daftar namanya yang penyusunan CP dan ATP-nya. Mengingatkan kembali. Karena terus terang pada waktu itu saya tidak hadir juga ke kegiatan. Waktunya isoma. Tidak ada yang terlambat seperti kemarin kemarin. Silahkan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya langsung. Video sayang, video. Pak Ji, inilah menunya KKG Kecamatan Simbang. Semua pakai tawa begini. Sebenarnya mau bungkuskan kotak satu orang, tapi tidak enak dilihat kalau saat di sini dosa. Apa itu Ibu? Kue. Anggota aku kalau nggak tahu kue pasal tabungan itu mulu. Dipegang nih Pak. Maaf tapi tidak jadi. Silakan dek, sayang. Silakan Ibu Guru. Silakan Linda-lindaku, Nanda-lindaku. Ini khas lidah Sulawesi. Linda-lindaku, anak-anakku. Makanan rumahan. Iya, tidak apa-apa. Ada semua di kami berapa sih? Ada.
Makan. Kita sholat dulu. Panas di dalam kelas nih. Ini kakak pakai kipas nah. Enggak tahu juga pakai kipas, Mbak. Cuma ya. KKG Pasece dikunjungi oleh Pak Kadis dan Kepsek-Kepsek. Semua kepala sekolah se-Kecamatan Simbang. Jadi kali ini Pasece KKG dikunjungi oleh Pak Kadis Pendidikan Kabupaten Maros serta Kepsek-Kepsek yang bubar dari K3S. Mohon maaf karena kita karena ini jam tidur. Makasih ya, saya hormati rekan pengawas Damping Kecamatan Simbang. Saya hormati Bapak Ibu para kepala UPTD yang hadir pada siang hari ini, dan teristimewa kepada Bapak Ibu guru fase C kelas 5 dan 6 yang hari ini melaksanakan kegiatan KKG penyusunan kisi-kisi soal semester 1. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita semua telah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu sudah isoma? Sudah. Ada yang mengantuk? Ada. Ada. Jadi yang mengantuk silakan tidur. Yang penting mendengar. Ya. Jadi yang mengantuk silakan tidur karena tidur itu adalah nikmat. Ya, tidur itu adalah nikmat. Kita bekerja ngantuk. Ada orang beli obat tidur baru bisa tidur. Kita alhamdulillah setiap ada kegiatan mengantuk, satu kesyukuran. Ya. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Nabi suri teladan kita untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Mari Pak Kadis. Alhamdulillah, yang kedua Bapak Ibu, kesyukuran kita hari ini alhamdulillah Pak Kadis hadir bersama kita di kegiatan K3S dan KKG. Ya. Tadi Pak Kadis hadir di K3S di sana, kemudian kita lanjut ke sini supaya efektivitas kehadiran beliau di Kecamatan Simbang. Mudah-mudahan insya Allah sebentar akan memberikan arahan pada kita semua, pencerahan kepada kita semua terkait dengan tupoksi kita dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasib kita ke depan. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, di IKN
kita sudah diberi kebebasan untuk mengelola asesmen. Walaupun hari ini kita menyusun kisi-kisi dan soal, itu sebagai panduan, rujukan bagi kita untuk kembali ke sekolah menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Ya, jadi apa yang kita susun hari ini itu bukan bahan jadi, tetapi bahan untuk mengevaluasi dan menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Karena tidak tertutup kemungkinan soal yang disusun atau kisi-kisi soal yang disusun hari ini itu menjadi bahan standar yang kalau diterapkan di sekolah lain itu bisa menimbulkan sesuatu yang kita tidak harapkan. Ya, olehnya itu revisi kembali, sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita, apalagi dalam hal menceritakan, ya, hal menceritakan atau membuat deskripsi. Jangan sampai tadi Ibu Pengawas sudah sampaikan di kepala sekolah, siapa tahu ada deskripsi menceritakan proses pembuatan gula merah. Nah, kalau Tarlasa cocok dengan Pangia, tapi kalau disuruh di Macinda pasti bilang nih, yang saya tahu bagaimana mengkonsumsi gula merah. Nah, makanya itu harus dikondisikan. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, maksimalkan kegiatan kombel kita. Ya, Bapak Ibu maksimalkan kegiatan kombel di sekolah kita untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya, jadi tupoksi kita di kombel itu menyelesaikan hal-hal atau mencari hal-hal baru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sasarannya ke peserta didik kita. Walaupun ada hal-hal lain yang dapat kita lakukan di kombel, tapi kita utamakan dulu yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Itu sedikit barangkali Bapak Ibu. Insyaallah sebentar kita akan mendengarkan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Penjelasan yang mahal dari Bapak Pengawas Bina nanti kita simak. Selanjutnya mari kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Pak Hasim Hayat, yang mendampingi saya untuk bertatap muka dengan kita semua di Kecamatan Simbagi. Yang saya hormati Pengawas Bina SD Kecamatan Simbang, Pak Karir dan Pak Didi, dan yang saya hormati Ketua K3S SD Kecamatan Simbang beserta pengurus dan para kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami hormati Ketua KKG SD Kecamatan Simbang dan para anggota yang sempat hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat, tentunya nikmat kesehatan, kesempatan, utamanya diberikan nikmat kebersamaan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam pertemuan rutin kita kelompok kerja guru di Kecamatan Simbang ini. Lalu bagi kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam. Semoga kita mendapat syafaat di akhir Ramadan bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari Ketua K3S Kecamatan Simbang yang telah
mengundang kami bersama Pak Kadis untuk bertatap muka dengan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tadi dimuatkan alam di sana. Saya sampaikan kapan mereka tadi. Nah, hari ini juga ada di PKG. Alhamdulillah kita bergeser ke tempat PKG dan kita bisa bersama-sama melihat kondisi kita di Kecamatan Semanggi. Dan yang kedua, permohonan maaf saya karena banyak sekali yang kegiatan yang kami ikuti mulai pagi sampai siang hari, kayak itu nanti jam 12 kali ada waktu, ada kesempatan berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu, para kepala sekolah dan guru di Kecamatan Simpang. Ini tadi kegiatan saya ada beberapa, saya mengantar undangan ke Bapak Bupati yang sementara cuti ya, dan di rumahnya. Kemudian ada tamu dari kementerian, kemudian Pak Kabi datang memantau asesmen di Tempo Bulu, ya baru ketemu. Saya nanti juga pergi kalau tidak ditemani nanti Pak Kabi marah binaan itu di datang kalau saya dipanggil ke pasar saya dulu Pak Kabi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin sampai jam 6 saya ada di Montoa. Ya. Di Montoa ikut bersama dengan teman KKG di Montoa. Ya. Kita membicarakan hal yang serupa, yaitu bagaimana peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maros atau bagaimana program yang sudah 3 tahun ini kita laksanakan, ya. Yaitu implementasi kurikulum merdeka. Ya. Jadi yang berperan di dalam program kurikulum merdeka ini tentunya bukan kepala dinas, bukan Pak Kami, ya. Tapi yang paling berperan di sini adalah kita semua, guru-guru, kepala sekolah, pengawas. Ya. Karena ini dari sini intinya ini. Kalau salah satunya, ya, dan di antara 3 ini, guru, kepala sekolah, pengawas tidak bergerak, maka tidak ada artinya mulai dari pertama dan ketiga. Kalau yang kedua ini yang tidak bergerak, sia-sia. Jadi dari 3 tahun ini memang kita evaluasi ini laporan dari pengawas. Masih ada beberapa satuan pendidikan yang jalan di tempat, ya, bukan di Simpang, ya, mungkin di kampung saya di Simpang. Ya. Jadi sudah 3 tahun kita masih menggunakan kurikulum merdeka, tapi implementasinya di lapangan masih kali garas. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi makanya setiap saat itu ada kegiatan-kegiatan yang pasti kita berbicara di situ. Sering saya sampaikan kepada setiap sambutan saya, karena sudah 26 episode kurikulum merdeka yang ditunjukkan oleh pemerintah selama kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim atau Mas Menteri, ya, sudah 26 episode kurikulum merdeka, ya, mulai guru penggerak, sekolah penggerak, dan terakhir ini masalah kekerasan, satgas kekerasan, ya, sekolah sehat, banyak sekali program yang ditunjukkan, sudah 26 termasuk kampus merdeka, 26 yang telah ditunjukkan. Tetapi kalau saya menyimak dari semua itu, yang harus kita pahami dan harus kita lakukan oleh guru maupun satuan pendidikan, guru, ya, guru, kepala sekolah, guru ini yang utama. Jangan makin banyak-banyak. Kalau sudah mengerti yang sudah dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik yang 3 ini yakin bahwa kurikulum merdeka akan terimplementasi dengan baik. Apa itu? Yang pertama adalah keaktifan kita di PMM. Keaktifan mengakses PMM melalui login di akun belajar ID. Evaluasi kami masih ada, ya. Jadi evaluasi kami, semua guru di Kabupaten Maros sudah memiliki akun belajar ID, tetapi masih tidak dipergunakan dengan maksimal. Ya. Ada juga yang gunakan, tetapi orang lain yang masuk, yang akses, ya, dibantu temannya. Ya. Jadi PM kita bisa
memang itu kita. Saya maunya ini kebersamaan semua. Karena kalau tidak ada kebersamaan kita jadi masalah juga. Iya. Jadi ini sertifikasi ini menjadi masalah karena banyak guru-guru kita yang tiap hari ada yang lapor, palit nih, lupa palit. Itu yang jadi masalah. Dulunya kan enteng-enteng saja, tidak pernah ada masalah. Sekarang ini di tahap ketiga jadi permasalahan. Permasalahannya apa? Karena ada perubahan sistem di Kementerian Pendidikan di tahap ketiga aplikasinya. Apa masalahnya? Ya, contoh Pak Asri guru SD di Bantimurung, datangnya di Mekah. Dulunya Asri saja namanya. Dulu Asri namanya, Asri SPD. Sekalinya dari Mekah, pergi ubah data di Capim. Haji mah ini, ubah Haji Asri. Setelah dicek info ketikanya tidak valid, tidak sesuai nama. Yang lalu yang gunakan dengan nggak tahu H itu Haris atau Hamzah atau apa, bingung aplikasi. Sebenarnya manusia yang membaca tidak ada masalah. Ini aplikasi komputer yang membaca tidak sama, siapa tahu salah bayar, salah info. Membantu karena saya ini ada hajat keluarga. Sekali lagi terima kasih sebelumnya. Dan tentunya ini untuk kita semua, bukan saya untuk pribadi. Dan pada kesempatan ini saya undang semua guru di Kecamatan Simba datang di rumahku, datang di pestaku kita. Jadi ada di Boki, saya tidak mengharap ada kita bawa. Datang bagi 200 juta semua saya tunggu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ketua, Ketua Pak Pengawas yang telah meringankan beban saya. Saya tidak tahu apa mau dibalas. Yang balasannya itu saya jelasnya, saya memperhatikan terus teman-teman di Simba ini. Foto bareng Kepala UPTDS Kecamatan Simbandang Pak Kadis. Saya kaki pasuang. SD 187. Ada pesertanya yang hadir 187, Bu Nurmina. SD apa yang bisa ditemani kolaborasi untuk pembuatan kisi-kisi dan soal? Ya, penanggung jawab SD-nya, tapi yang ditemani sebentar kita Kolombo SD itu yang telah disebutkan tadi. Minimal 3. Ya, sisanya sebentar kita masukkan. Yang belum masuk Garang 3, Batu Basing, Bonto Kamasing, Pakire, Bonto Talasa, Macina Buka Mata, Bania Talasa. Oke, terima kasih Pendidikan Pancasila, Garang 3 dengan Macina. Anggotanya SD Bantimurung, SD Samanggi, SD
SD Macina, SD Bonto Talasa. Tuh 5 sekolah. Kemudian matematika penanggung jawab SD 89 Rumbia. Anggotanya SD Bonto Kamase, SD MIPA, SD Jenitesa, dan SD Pacinikan. 5 sekolah juga. Pendidikan Pancasila penanggung jawab dari 187 Rumbia. Anggotanya Garan 3, Batu Basi, Pakere. Kemudian mata pelajaran IPAS penanggung jawab 135 Impresimba. Anggotanya Buka Mata, SD Talasa, SD Pangia. Jadi itulah tadi susunan pembuatan kisi-kisi soal, penyusunan kisi-kisi dan soal. Bentuk soalnya telah disepakati tadi, pilihan ganda 25 nomor. Ya, kecuali matematika 20 nomor. 20 nomor. Tapi ada masukan dari Ibu pengawas tadi. Begini nih, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka dituntut anak untuk berpikir kritis. Sementara kalau pilihan ganda semua soal tak, di mana berpikir kritisnya? Ya, karena kan biasa dicacis juga anak kalau pilihan ganda. Ya Bu. Mainkan. Tembak nih. 1 2 3 4. 1 2 3 4 1. Begitu jangan tembak-tembak begitu di pilihan ganda. Tidak ada kesempatan anak untuk berpikir kritis. Kalau pilihan ganda semua. Ya, jadi alangkah baiknya kalau 15. kita kombinasikan itu soal Kak. Ya. 15. Kalau dulu 55. itu kan ada namanya pilihan benar salah, ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada uraian, ada essay. Jadi uraian essay, ada essay, banyak sekali. Nah, kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka kita harus membuat soal yang membuat anak-anak untuk berpikir kritis. Dibiasakan anak untuk berpikir kritis. Mengapa nilai rapor pendidikan kita rata-rata merah? Karena kita jarang memberikan soal-soal kepada anak untuk berpikir kritis, untuk menganalisis soal. Sementara soal-soal asesmen adalah soal analisis. Jadi kita harus biasakan itu ya, kita harus biasakan membuat soal itu. Nah, tadi mengatakan 25 soal pilihan ganda semua. Saya kurang setuju kalau semuanya pilihan ganda. Ya, dan begitu tadi. Di soal pilihan ganda kemungkinan anak yang menurut kita berada di level peak, ya, perlu intervensi khusus, ternyata hasilnya berada di mahir. Ya, karena main tebak-tebakan sih. Ya. Nah, kebetulan yang ditebak-tebak betul. Ya. Jadi alangkah baiknya ada perbandingannya ya, ada keseimbangan. Ya. Soal-soal ujian dulu, karena kemungkinan mau ditinjau ulang akan kembalikan ujian nasional. Soal-soal ujian dulu itu pilihan ganda dan uraian, karena disitulah di uraian kita bisa melihat berpikir kritisnya anak-anak, mengungkapkan pikirannya di uraian itu. Ya, jadi itu sedikit dari saya.
mungkin bisa diduga 20 soal pilihan ganda, 5 soal uraian. Kalau fase B kemarin itu ada 10 pilihan ganda, 5 isian dan 5 uraian. Ya, karena kita harus membiasakan anak untuk menganalisis soal. Iya, 15 Jangan isian. samakan dengan fase B, karena derajatnya lebih tinggi dari fase B. 15 pilihan ganda, ada isian out plus isian juga. Iya. 25 totalnya tuh berarti 15 pilihan ganda, 5 isian, 5 uraian. Iya. Dan 5 kemudian dalam membuat soal betul-betul kita memperhatikan tingkat kesukaran soalnya itu ya, karena itu level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Itu harus diperhatikan dan harus lebih banyak yang level 3 menganalisis ya. Jadi itu saran dari saya. Saya kembalikan ke koordinator fase C. Selain Pak, jadi kita kembali ke kegiatan inti. Jadi sesuai tadi kesepakatan di awal untuk pembuatan kisi-kisi dan soal semester terkait tentang kendala kita tadi waktu datang pengawas, karena seyogyanya tadi kita itu sudah buat soal di jam 1 sesuai kesepakatan, namun karena kita tadi kedatangan tamu dari dinas Pak Kadis, sehingga kita harus mendengar dulu arahan serta sambutan dari beliau. Dan kalau tidak salah tadi itu sampai 2:30, hampir jam 3. Nah, namun saya tetap berikan ke teman-teman peserta, karena kita sudah bentuk struktur penanggung jawab beserta anggota sekolah masing-masing per mata pelajaran. Jadi kita harus menemukan dulu di sini, sepakati apakah kita tetap selesaikan dulu kisi-kisinya atau kita melalui media online saja dulu untuk pembuatan kisi-kisi. Namun ada batasannya. Jadi di fase A kemarin dia sudah selesai kisi-kisi sebelum dia keluar dari ruangan ini, dan dikasih batas waktu sampai tanggal 6 karena kita mau revisi di pengurus inti. Terus di fase B kemarin, karena kita kemarin lama sampai selesai asar jam 4 lewat baru kita pulang, hampir 4:30. Namun kemarin di fase B dia selesai, tinggal bahasa Inggris yang tidak clear kemarin, semua semi rupa baik dari kisi-kisinya sampai ke soalnya. Fase B sudah selesai kecuali bahasa Inggris. Karena kemarin penanggung jawabnya lagi AMBK. Dan selanjutnya yang terakhir, kita di fase C. Nah, ini kita butuh kesepakatan dulu, karena kita ini belum ada yang dibuat, belum ada sama sekali. Yang kita buat tadi itu di apa istilahnya? Kita sepakati tadi itu habis istirahat, karena kita tidak kira Pak Kadis mau datang. Dan saya lihat juga kondisi teman-teman, mungkin ada yang dari AMBK sehingga lagi di sini, sehingga agak capek. Jadi untuk kesepakatan, saya tidak bisa memutuskan, ini hasil musyawarah kita. Apakah kita lanjutkan selesaikan kisi-kisi, atau kita rengkukan di masing-masing komunitas kita melalui WA Group. Karena lo maki. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu peserta KG untuk fase C? Kita selesaikan kisi-kisinya hari ini, atau kita berembuk berdiskusi di WA. Jadi kita buat WA kembali untuk masing-masing penanggung jawab tadi. Jadi saya beri tambahan tugas untuk penanggung jawab sekolah menjadi penanggung jawab, buatkan WA kecil untuk masing-masing tadi sekolah yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk masing-masing bidang studi. Nah, jadi kita bisa berdiskusi di situ dalam pembuatan kisi-kisi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah ada semua kisi-kisi kita. Jadi nanti kisi-kisinya kita share di situ, baru kita revisi bersama. Nah, tergantung indikator-indikator soal yang kita masukkan. Jadi sesuai penyampaian dari Ibu pengawas kemarin, bahwa kita harus petakan sesuai dengan materi-materi yang sudah kita ajarkan. Itu mungkin tambahan dari kami. Mungkin ada masukan dari Bapak Ketua KG. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Sekretaris. Begini Bapak Ibu,
kalau memang kita sepakat mau kerja online, kita ancam saja dari sekarang. Kita bentuk tanggung jawabnya, siapa namanya teman tak satu kelompoknya. Supaya sebentar kalau sampai di rumah, ditahu nih, kalau bilang ini saya punya teman ini, berlima saya ini. Jadi ini berlima ini buat grup. Jangan nanti mau meraba-raba, bisa ada teman gitu. Jadi dicari nih pasangan tak siapa-siapa. Supaya nantinya kalau misalnya tugasnya di rumah, ditahu nih siapa-siapa teman tak atau teman kerjasama, dicatetin. Kalau matematika tadi Bu Hendriani saya sudah katakan namanya, di sini ada 4 orang termasuk saya. Nah, tinggal nomor HP-nya kalau bisa kita belajar bekerja menggunakan Google Drive, spreadsheet atau apa kan yang kita bisa akses secara online dengan drive bersama. Kita coba memanfaatkan teknologi. Oke. Karena saya yakin teman-teman di sini sudah pernah ikut pelatihannya, jadi mungkin bisa kita terapkan. Jadi tolong teman-teman yang koordinator kalian jawab data teman-teman yang ulang kembali. Ambil nomor HP-nya, ambil emailnya, email ID belajarnya. Nah, mungkin cukup sekian yang belajar sekretaris. Ya, makasih banyak Pak Ketua. Selanjutnya mungkin ada tanggapan atau masukan dari kepala sekolah pendamping kita pada kegiatan hari ini. Sempat ada masukan atau saran kepada kami untuk penyelesaian tugas kita di hari ini, yakni pembuatan kisi-kisi dan soal untuk semester ganjil. Sempat ada masukan atau arahan dari Bapak Ibu guru pendamping. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Halo. Hai. Kami Bapak Ibu, saya di sini ditugaskan sebagai pendamping dalam kegiatan kali ini. Jadi sekedar saran dari saya, karena memang melihat kondisi waktu sekarang tidak mungkin isi-isi dan soal itu kita harus selesaikan sekarang. Mustahil, kecuali mau bisa maghrib. Jadi seperti yang disampaikan oleh pengurus tadi, ketika kita mau menyelesaikan soal ini bersama, butuh komitmen. Perlu ada komitmen tak? Kenapa? Karena jangan sampai tugas ini hanya menumpuk di satu orang, yakin dan percaya akan terbengkalai. Namun ketika komitmen itu kita bisa pegang bersama, melalui beberapa tawaran bentuk atau model pengerjaan yang disampaikan tadi sama Pak Ketua, itu kita yakin. Misalnya ada yang mengerjakan kisi-kisinya, kemudian kisi-kisi itu dirambah lagi menjadi soal yang dikerjakan secara bersama, nah bisa saja kita selesaikan sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Jadi, kenapa? Karena soal ini di samping sebagai instrumen asesmen yang akan kita gunakan di asesmen akhir semester nanti, tentunya akan menjadi produk bagi kakak kita. Ada produk yang nanti bisa dilaporkan oleh pengurus KKG ke K3S termasuk kepada pengawas damping. Namun ketika nanti tidak ada produknya, karena kan terkadang begini, ketika sudah deadline, soalnya belum selesai, nah, jalan pintasnya kita gunakan soal yang lama, yang biasanya kan begitu. Tinggal dikorek-korek, diputar balik nomornya, selesai. Nah, namun hal yang harus kita lakukan dalam penyusunan soal asesmen itu harus update. Nah, begitu pun dalam kegiatan pelajaran kita harus update pengetahuan anak kita. Jadi soal yang harus kita buat, kita harus update. Jangan terlalu berpatokan dengan soal-soal yang sudah lama. Walaupun ada juga yang kita masih bisa gunakan. Ya. Nah, karena kan terima kasih atas kesempatan diberikan oleh pengurus KKG yaitu khusus Pasik C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. telah disampaikan dengan kami yaitu Pak Egi bahwa ada trik-trik secara online atau membuat grup. Kalau misalnya memang itu efisien kita lakukan, silakan. Tetapi kalau memang artinya kita Bu, atas masukannya. Saya kembalikan kepada teman-teman peserta KKG. Ini ada masukan dari Ibu Pengawas Bina untuk soalnya nanti itu pilihan ganda 15, isian 5 dan uraian 5. Bagaimana? Setuju. Itu yang kita sepakati. Oke, terima kasih. 10 mau pilihan ganda. Matematika tetap 20, tapi ganda 10, 5 isian, 5 isian, 5 uraian. Mungkin karena kita sudah bersama-sama tadi di sini dari jam